Pemirsa, penyidik Polres TTS berhasil mengungkap pencurian kabel PLN SOE yang melibatkan dua mantan tenaga outsourcing PT Pata Prima Utama. Simak liputannya. Aksi pencurian kabel listrik yang berpotensi mengganggu pelayanan listrik bagi masyarakat akhirnya berhasil diungkap aparat kepolisian Resor Timor Tengah Selatan. Dua pemuda yang diduga menyamar sebagai petugas PLN ditangkap warga dan polisi setelah kedapatan memotong kabel penangkal petir milik PLN di wilayah Oenino, Desa Mio, Kecamatan Amanuban Selatan. Kapolres TTS AKBP Hendra Dorizen didampingi Kasat Reskrim AKP Iwayan Pasek Sujana serta Kasih Humas Ibtu Sirta Siregar dalam konferensi pers di Mapolres TTS Senin 22 Juni 2026 menjelaskan bahwa kedua tersangka berinisial AT 24 tahun dan AP 19 tahun diduga melakukan pencurian kabel penangkal petir yang terpasang pada jaringan listrik PLN. Selain mengamankan kedua tersangka, jelas Kapolres Hendra Dorizen, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 1 buah tang besi, 2 obeng, 3 helm keselamatan, 2 gulung kabel penangkal petir, 1 unit sepeda motor Honda Revofit, pakaian kerja berlogo PT Pata Prima Utama, rompi bertuliskan PLNT, sepatu, kunci kendaraan, serta sejumlah perlengkapan lain yang digunakan dalam menjalankan aksinya. Kapolres juga menjelaskan, atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 477 ayat 1 huruf I dan huruf G, jungto pasal 20 huruf C, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara atau denda hingga 500 juta rupiah. Teman-teman media sekalian, alhamdulillah pagi ini kita bisa melakukan press release terkait kasus tindak pidana pencurian kabel listrik milik PLN cabang SOE, yang mana telah masuk laporan polisi kami, yaitu LP 421 Polres TTS. Ini laporan polisi masuk tanggal 19 Juni 2026. Untuk kasusnya itu terkait pencurian kabel listrik, serta TKP ada di Oenino, Desa Mio, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten TTS. Nah, untuk korban sendiri adalah perusahaan listrik negara, unit layanan pelanggan SOE. Untuk tersangka, 2 orang tersangka telah kami amankan, yaitu inisial AT umur 24 tahun dan inisial AP 19 tahun. Adapun barang bukti yang telah kami amankan sesuai yang tergelar di depan ini ada 1 buah tang besi, ada 2 buah obeng besi, ada kendaraan bermotor, ada kabel hasil curian, ini berupa kabel tembaga, ada juga rompi yang dipakai oleh tersangka untuk melakukan aksi pencurian tersebut, serta ada 1 pasang sepatu berwarna hitam. Nah, ini untuk saat ini yang telah kami amankan. Nanti untuk secara rinci akan disampaikan oleh Kasat Reskrim. Sementara Kasat Reskrim AKP Iwayan Pasek Sujana mengungkapkan, aksi pencurian tersebut terjadi pada Kamis 18 Juni 2026 sekitar pukul 18.30 WITA. Peristiwa itu bermula ketika seorang warga bernama Susten Biliu mendengar suara gonggongan anjing dari luar rumahnya. Curiga dengan situasi tersebut, ia keluar membawa senter untuk memeriksa keadaan sekitar. Di lokasi, saksi melihat 2 orang mengenakan helm keselamatan berwarna kuning yang menyerupai atribut petugas PLN. Keduanya terlihat sedang menyalakan sepeda motor sebelum meninggalkan lokasi. Merasa ada yang tidak beres, saksi kemudian memeriksa area sekitar dan mendapati kabel penangkal petir yang terpasang pada tiang listrik di depan rumahnya telah hilang. Informasi tersebut segera disampaikan kepada keluarga dan warga sekitar. Upaya pengawasan pun dilakukan secara spontan oleh masyarakat setempat. Tak lama kemudian, lanjut Kasat Reskrim Iwayan Pasek, saksi Joni Nomleni dan Justus Puwai menemukan sebuah sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan. Saat menyinari area tiang listrik dengan senter, mereka melihat salah satu tersangka berada di atas tiang listrik dan sedang memotong kabel, sementara rekannya berjaga di bawah.
Ketika ditanya mengenai aktivitas mereka, para tersangka mengaku sedang melakukan pengecekan jaringan listrik. Namun penjelasan tersebut justru semakin menimbulkan kecurigaan warga. Beberapa saat kemudian, warga kembali mendatangi lokasi dan mendapati kedua tersangka hendak melarikan diri menggunakan sepeda motor. Upaya pelarian itu gagal setelah kendaraan yang mereka gunakan menabrak gundukan tanah hingga keduanya terjatuh. Warga kemudian mengamankan kedua pelaku bersama sepeda motor dan kabel hasil curian sebelum akhirnya diserahkan kepada anggota Polsek Amanuban Selatan yang tiba di lokasi. Terima kasih yang kami hormati Bapak Kapolres, rekan-rekan media sekalian. Kami akan menjelaskan kronologis kejadian pencurian kabel penangkal petir yang dilakukan oleh tersangka AD dan tersangka AP. Rekan-rekan, perlu kami jelaskan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 sekitar jam 18.30 saksi atas nama Suster Biliu mendengar ada gonggongan anjing di depan rumah. Kemudian saksi keluar dari rumah dan melihat kedua tersangka ada sementara di dalam mengendarai sepeda motor yang hendak pergi dari meninggalkan lokasi dengan membawa hasil curian. Melihat hal itu, kemudian saksi menghubungi saksi yang lain untuk membantu mencegat perjalanan dari kedua tersangka. Kemudian kedua saksi yang dihubungi oleh saudara Suster Biliu mencari keberadaan kedua tersangka. Kemudian dalam perjalanan, kedua saksi tersebut melihat motor yang dimaksud, tetapi kedua orang tersangka tidak berada di sepeda motor tersebut. Kemudian usaha pencarian dilakukan, ternyata didapati para pelaku sedang melakukan pencurian. Salah satu pelaku ada di atas tiang listrik dan salah satu pelaku ada di bawah. Kemudian pada saat itu sempat ditanyakan buat apa ada di sana. Mereka mengaku bahwa mereka dari pihak PLN yang sementara melakukan perawatan jaringan listrik. Kecurigaan saksi juga timbul setelah melewati dan diketahui oleh saksi yang lain bahwa pergerakan yang mereka lakukan sangat mencurigakan. Sehingga pada saat dicari kembali, kedua pelaku berusaha untuk melarikan diri. Tetapi para saksi berusaha menghadang dan pelaku berhasil diamankan. Itu kronologi singkat sehingga para pelaku berhasil kita amankan. Ya, pasal yang disangkakan itu pasal 477 ayat 1 huruf F dan huruf G, junto pasal 20 huruf C. Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini ancaman hukuman 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5, yaitu 500 juta rupiah. Keberhasilan pengungkapan kasus ini juga menunjukkan pentingnya kewaspadaan warga terhadap aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Respons cepat masyarakat Oenino yang berani melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian menjadi faktor utama yang membantu menggagalkan aksi pencurian tersebut. Polres TTS mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan, terutama yang berkaitan dengan fasilitas publik dan aset negara, demi menjaga keamanan serta kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Dari SOE, Pol Celere KLTV News melaporkan.